Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 siap membawa kalian memahami pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan integrasi nasional. Nama saya Ihsanul Hidayat dengan NPM 333. Perkenalkan, nama saya Iva Latifah dengan NPM 290. Saya Nadia Risma dengan NPM 271. Saya Sarah Istianti Nursifa dengan NPM 299. Saya Naila Safarahmania dengan NPM 178. Saya Alwi Julian Sapitri dengan NPM 308. Saya Alwi Mabaswari dengan NPM 304. Saya Novita Yandi Amatila dengan NPM 311. Kenapa sih di perguruan tinggi kita harus tetap belajar PKN? Padahal dari SD sampai SMA selama 12 tahun kita terus-terusan belajar PKN. Apa itu nggak cukup? Nah, PKN ada di perguruan tinggi itu lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkannya sebagai bentuk upaya untuk memastikan mahasiswa sebagai calon pemimpin dan profesional yang memiliki pemahaman yang sama terkait ideologi Pancasila dan konstitusi, juga kesadaran sebagai warga yang berbangsa, dengan tujuan supaya mahasiswa paham hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga bisa berpikir kritis tentang masalah-masalah politik maupun sosial dan mempunyai jiwa nasionalisme sehingga bisa berpartisipasi dalam membangun demokrasi. Memang faktanya masih banyak mahasiswa yang mempunyai nilai PKN bagus tetapi masih bersikap apatis, intoleran, bahkan banyak yang melakukan korupsi kecil-kecilan. Namun hal itu bukan menjadikan PKN itu gak penting di perguruan tinggi. Justru sebaliknya, bayangkan jika mahasiswa tidak dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, bisa jadi kondisinya akan jauh lebih buruk. Halo semuanya, saya Nadia Melani Risman akan menjelaskan tentang visual simbol Pancasila dan bendera merah putih. Nah, inti dari PKN itu apa sih? Jawabannya adalah Pancasila. Bayangkan, Pancasila itu sebagai kompas kita. Kemanapun kita berkarya, Pancasila harus menjadi pedoman kita. Kenapa penting? Karena sebagai lulusan PT, kita akan menjadi dokter yang adil. Seperti pada sila contohnya, pada sila yang kedua itu ada seperti ilmuwan yang mengabdi pada rakyat, seperti pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Nah, itu dia contohnya. Dengan nilai Pancasila, kita bukan cuma sukses untuk diri sendiri, tapi juga membawa manfaat bagi bangsa. Ingat, tanpa Pancasila, kita bisa salah arah dan mari kita yakini dan amal. Saya Iva Latifah akan merangkai PKN untuk terbentuknya masyarakat utama. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai wahana strategis dalam memupuk fondasi nilai kesadaran serta kompetensi kewargaan yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang berdaulat secara kultural, berkeadilan substantif, dan mampu mengaktualisasikan kedewasaan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui internalisasi prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial politik, proses pendidikan ini secara bertahap membentuk warga negara yang tidak hanya kritis dalam partisipasi, melainkan juga berintegritas moral. Sebuah kondisi esensial bagi eksistensi masyarakat yang bermartabat, beradab, dan berkelanjutan. Saya Ihsanul Hidayat akan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Indonesia yang sering dijadikan rujukan dalam kurikulum dan pelaksanaan mata kuliah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filosofis, adanya pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan beserta mata kuliah lain seperti
agama dan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan TNI sebagai bagian dari pengembangan kepribadian mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi. Integrasi itu sederhananya adalah proses menggabungkan beberapa hal yang terpisah supaya bisa bekerja secara rapi dan juga nyambung. Jadi, bukan cuman disatukan, tapi bikin semuanya saling terhubung dan saling mendukung agar hasilnya lebih efektif dan gak ribet. Saya, Naila Safa Rahmania, akan menjelaskan betapa pentingnya integrasi nasional dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk mendorong kemajuan nasional demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan tekanan mental berjangka panjang. Di sisi lain, banyak juga potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara yang semestinya dapat digunakan untuk menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, namun harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai oleh konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Saya, Agni Julia Sapitri, akan menjelaskan strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keberagaman etnis, agama, serta budaya, Indonesia juga menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, integrasi ini berarti menyatukan keberagaman tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Ada 3 strategi. Yang pertama, pendidikan inklusif sejak SD. Dengan menanamkan toleransi dan nilai-nilai Pancasila akan membentuk generasi muda yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk konflik. Yang kedua, yaitu kebijakan sosial dan ekonomi yang adil. Jadi, pemerintah harus mendorong kesetaraan melalui program pengetesan kemiskinan, transmigrasi yang adil, dan penguatan ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu komunikasi dan budaya bersama. Melalui komunikasi dan budaya bersama seperti perayaan nasional, festival budaya, serta pemanfaatan media dan teknologi digital, kita bisa membangun empati, menjabatani jarak geografis, dan memperkuat rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Perkenalkan, nama saya Aulia Bunga Maiswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendukung integritas Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi juga prinsip utama dalam integritas Indonesia. Keberagaman seharusnya menjadi kekuatan, tetapi di lingkungan mahasiswa seringkali menjadi pemicu disintegritas sosial. Kampus menjadi tempat ideal untuk berdialog atau menjadi tempat kebersamaan, tetapi sering kerap kali diwarnai oleh polarisasi yang diakibatkan oleh perbedaan organisasi, agama, ideologi, dan juga kepentingan kelompok. Solidaritas melemah, sedangkan identitas kolektif mahasiswa Indonesia digeser oleh identitas sempit. Selain itu, media sosial juga memperparah kondisi ini dengan membesar konflik dan juga prasangka. Jika Bhinneka Tunggal Ika hanya berhenti hanya sebagai semboyan, maka kampus gagal dalam tugasnya. Mahasiswa itu perlu mengelola perbedaan secara kritis dan juga inklusif, dan menjadikan dialog dan juga empati sebagai interaksi dasar. Masa depan integrasi Indonesia terpengaruh oleh generasi muda, karena masa depan integrasi Indonesia dipengaruhi oleh sejauh mana generasi muda dapat mampu hidup dalam kebersamaan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Nah,